Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini, satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita manusia-manusia yang kecil ini, manusia-manusia yang lemah dan gampang sekali jatuh dalam godaan. Tetapi kita yang kecil dan lemah ini dipelihara, burung pipit, bunga bakung aja dijaga, maka kita juga yang tidak kalah lemahnya juga dipelihara dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 385, Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung besar dan kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan Tuhan, dan kami bersyukur bahwa kami yang sebenarnya tidak terlalu layak untuk diingat karena banyak kelemahan dan kekurangan kami. Tapi biarlah hari ini kami bersyukur melalui pujian dan juga firman yang akan kami baca bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa diperhatikan sama Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman-Mu hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawaris 9, 2 Tawaris 9. 2 Tawaris 9 ayat 1-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, juru-juru minuman dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negerimu tentang engkau dan tentang hikmatmu, tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dengan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Bapak Saudara, Mahatma Gandhi pernah mengatakan sebuah kalimat demikian, "Saya mencintai Kristus, tetapi tidak orang-orang Kristen, sebab mereka tidak seperti Kristus." Perkataan ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perenungan kita semua orang Kristen. Pesan ini mengungkapkan kegagalan pengikut-pengikut Tuhan untuk hidup serupa dengan Kristus. Walaupun di akhir hidupnya Salomo mengalami kehancuran karena berbalik dari Tuhan, dalam bacaan kita kali ini kita melihat bagaimana Salomo menjadi kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa lain melalui hikmat dan cara dia memerintah. Hikmat Tuhan yang ada pada Salomo bahkan membuat negeri Sheba kagum, sehingga ia mengunjungi Salomo untuk membuktikan kemasyhuran sang raja. Selain kekagumannya terhadap hikmat Salomo, yang ratu juga memuji kebesaran Salomo dalam menata kerajaan Israel. Bukan hanya memuji Salomo, Ratu Negeri Sheba juga memberi pujian dan penghormatan bagi Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekayaan Salomo. Ternyata keberhasilan Salomo telah mewartakan keagungan Tuhan kepada segala bangsa. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk taat, tapi juga jadi saksi bagi orang lain lewat cara hidup kita. Di dalam hidup kita bisa memilih untuk menjadi pewarta Tuhan atau jadi batu sandungan. Pilihan hidup beriman itu tentulah menjadi kesaksian yang baik. Bukankah di Injil kita selalu membaca bahwa kita harus terbuka bagi semua orang.
Nah, apa yang kita tuliskan setiap hari, pesan Injil bagi sesama dan atau jadi kabar buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Belajarlah dari kisah Salomo. Kita perlu membangun diri kita dengan baik, bukan hanya untuk memenuhi tanggung jawab kita, tapi agar kita menjadi sarana di mana orang lain bisa melihat dan mengenal Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita belajar untuk hidup seturut dengan firman, dengan hikmat Tuhan, supaya hidup kita ini mewartakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Dan tentunya itu butuh pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya cara hidup kita itu bisa bawa orang lain untuk makin kenal. Sehingga pada akhirnya kita jadi justru makin dan makin memuliakan Tuhan. Semoga dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam apapun yang kita temui, hidup bertetangga bahkan, kita bisa jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar, diingatkan kembali hal yang kecil dan sederhana, bagaimana kami menjadi saksi Tuhan. Keberadaan kami, walaupun kami tahu kami orang-orang yang lemah, mudah sekali menyakiti orang lain, tapi kami mau belajar lagi dan lagi untuk terus menjadi saksi Tuhan, membawa kebaikan dan kedamaian, dan mampukan kami untuk terus berbuat baik sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun kami diremehkan, sekalipun kami dipandang sebelah mata sama orang lain, tapi tetap kami tanggung jawab utama kami sama Tuhan. Dan biarlah kami terus berbuat baik, tidak jemu-jemu, tidak lelah, karena kekuatannya dari Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.